buku-buku yang saya baca itu buku-buku pendidikan seks waktu itu teh. Seni mencium bisi poho eta sadari sepanjang jalan saya wirid eusina teh kitu. Sadari terus dina beus sadari tapi nyaho itu kudu kumaha sadari teh karena mental sampai saya ingin mencembungkan dari gedung 20 tingkat naliin dina kursi tinggal nyemplung gitu ditulungan ku masena set ujian apalagi Allah oke saya terima permainan dan senda gurau apalagi Allah yang aku berikan ya kamu yang Allah ujikan saya mainkan supaya aku tidak termasuk orang yang rugi ketika kehilangan Kang Bahar tuh kehilangan saya seperti Epy Kusnandar kehilangan Mas Didi Petet pernah kehilangan pegangan hidup. Kenapa ada di adegan-adegan film preman pensiun sesuatu yang pernah saya alami di kehidupan nyata. Bae saya mah teu ka surga oge erek nebeng we ka rumah ibu nanti. Para penonton sinetron preman pensiun pasti tidak asing lagi dengan pria yang satu ini. Penampilannya kerap bersahaja dan ramah kepada siapapun. Kendati sudah jadi pesohor yang berperan di banyak film dan sinetron, gaya hidupnya jauh dari glamor. Dia adalah Epy Kusnandar, aktor kelahiran Garut, Jawa Barat, 1 Mei 1964. Lantaran perannya sebagai muslihat dalam sinetron garapan Aris Nugraha itu teramat kuat, kini ia lebih sering disapa Kang Emus. Bukan hanya itu, bukan hanya namanya jadi lebih dikenal sebagai Kang Emus, tapi arah hidupnya pun berubah setelah memerankan sosok tersebut. Epy sekarang bukan Epy yang dulu. Epy yang saat ini bukan lagi Epy pada beberapa tahun lalu. Keadaannya telah berbeda. Dalam obrolan pada satu malam di Jakarta, pria kelahiran Garut itu bercerita panjang tentang pengalaman hidupnya. Kendati baru beres syuting untuk salah satu sinetron, ia menyempatkan waktu hingga lebih dari 3 jam untuk berbagi banyak kisah. Ternyata keterlibatannya dalam dunia peran bukan baru kemarin sore. Ia sudah memulainya sejak masih kecil. Dalam PAW 17 Agustus misalnya, ia tampil sebagai Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional dari Goa, Sulawesi Selatan. Kendati harus jalan jauh tanpa alas kaki, Epy kecil sangat senang mengikuti acara tersebut. Ia merasakan kesenangan tersendiri saat tampil dan jadi perhatian banyak orang. Kecintaannya pada dunia peran semakin mengkristal seiring bertambahnya usia. Saat duduk di bangku SMA, Epy kerap sembunyi-sembunyi berangkat sendiri ke Jakarta. Itu dilakukannya semata agar bisa bertemu langsung dengan para pemain peran seperti Herdin Hidayat, Matias Mucus, Eeng Saptahadi, Sena A. Utoyo, dan Didi Petet. Disebut sembunyi-sembunyi lantaran ia berangkat tanpa pamit kepada ibunya. Dengan bekal seadanya, dari Garut ia berangkat ke Jakarta untuk bisa melihat langsung berbagai pertunjukan. Salah satunya adalah Sena Didi Mime, penampilan pantomim yang dimainkan Sena A. Utoyo dan Didi Petet. Kendati bukan mahasiswa Institut Kesenian Jakarta, karena memang waktu itu ia masih berseragam putih abu, Epy kerap datang ke kampus tersebut untuk bisa melihat langsung para pemain yang membuatnya semakin jatuh cinta pada dunia peran.
Satu-satunya motivasi yang mendorongnya melakukan itu adalah karena ingin belajar pantomim. Semula ia mendatangi Sena A. Utoyo, tapi olehnya diarahkan untuk menemui Didi Petet. Epi kaget karena selama menonton Sena Didi Mime, ia merasa segan kala melihat Didi Petet. Namun lantaran keinginan belajar pantomimnya sudah memuncak, Epi memberanikan diri menemui Didi Petet. Kalau ke kampus IKJ pra masuk IKJ sering gitu, setiap ke Jakarta tuh harus ke IKJ, setiap ke Jakarta tuh harus ke toko buku Gunung Agung. Setelah itu aja waktu dihabiskan ke baca buku karena beli tidak mampu, dan nggak buku semua, tapi buku-buku yang saya baca itu buku-buku pendidikan seks waktu itu teh. Seni mencium itu sampai lama gitu, karena di Garut mah nggak ada toko buku yang ya sebanyak itu dan dibolehkan membaca lama gitu di situ. Ini bukan perpustakaan, ini toko buku. Nah, saya manfaatkan itu sambil menunggu pertunjukan nanti malam. Siangnya itu di Gunung Agung. Siangnya bis dari makin sore masuk dulu ke kampus. Nah, waktu ditunjukin sama Mas Sena ketemu Mas Didi pagi-paginya, saya cari itu yang namanya Didi Petet. Tahu orangnya, tahu. Tapi kan ngelihat orangnya udah mundur duluan. Lagi nyender, kelihatan tuh di ruang kampus, mungkin habis ngajar waktu itu. Rambutnya masih keribo, masih kurus. Saya samperin pelan-pelan dari arah masjid. Ngadoa dulu di masjid, mau ketemu disiuh gitu, halik siuh. Nah, udah menenangkan diri, ngadoa dulu, ada keberanian melangkah pelan-pelan. Sing diterima. Begitu makin dekat, Assalamualaikum. Nah, gitu. Memperkenalkan diri, saya dari Garut. Cing itu ngadeng mana teh, api-api teh ngadeng. Orang teh beki mundur ulah ieu sekarang mundur. Da geus geus ngareret gitu. Saya Tikus Nandar dari Garut. Oh. Ujug ngomong Sunda mana teh. Rek naon tadi, rek naon. Alhamdulillah rin ngomongna ku Sunda gitu. Lain ku bahasa lain. Asa we teh. Terus saya duduk di gigireunana. Manehna mah masih kena malaikat itu, kurang aya butuh kangenana. Saya pengen bisa pantomim, kata Mas Sena ketemu Mas Didi. Luas ya teh, wah si Sena meureun mah ya. Nah, dan ngalemparkeun ka aing, meureun hari teh belum tahu, tapi ya setelahnya tahunya begitu. Karena beberapa kali udah ngelihat Mas Didi teh, ngelihat setiap dia tampil, mereka tampil, saya selalu hadir gitu, selalu ada. Nah, Harita untuk keberanian yang kesekian kali baru berani, udah melihat beberapa kali baru berani. Sih itu geningan wani kieu nya, wani datang gitu. Nah, gara-gara di dorong ku Mas Sena teh ya, dari Mas Didi teh ya terpaksa meladeni. Rek naon. Saya mau bisa pantomim Mas.
Oh, sadari we cenah. Geus atuh loba ngomong nanaon. Urang tengah ulang rek nanya di teh. Sadari kan sadari. Sadari apa? Sadari we cenah sadari. Kakara nyontohan manehna. Enak lamun minum tak cekelan minum tak kieu terus uyup cenah geus tambahan deui naon nu cekelan teh gelas cangkir naon nu diuyup kopi teh, air putih, air dingin, air panas, terus segitu. Oh itu sadari teh kan dia dicontohna teh sakitu minum gitu kan tidak banyak yang diutarakan. Sadari we sakitu kulantaran teu wani deui nanya udah saya teh permisi we lega weh asa dapat ilmu untuk balik ke Garut bekal ka babaturan teater di Garut. Hoi saya menang ilmu sadari gitu rek ngagorowok itu bisi poho eta sadari sepanjang jalan saya wirid eusina teh kitu sadari terus dina beus sadari batu nyaho itu kudu kumaha sadari teh begitu nyampe ka Garut teh wah sadari euy itu buku gua tuh dah. Pertemuan pertamanya dengan Didi Widiatmoko atau lebih dikenal dengan nama Didi Petet itu menjadi bahan bakar bagi Epi untuk semakin mendalami dunia peran. Setelah drop out dari Universitas Padjadjaran, ia melanjutkan kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Di kampus inilah ia mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang membuat kemampuannya dalam bermain peran semakin terasah. Apalagi setelah dirinya diajak tampil bareng dengan para pemain senior, termasuk satu kamera dengan Didi Petet dalam serial Si Kabayan pada medio 90-an. Dalam tayangan tersebut, Epy Kusnandar berperan sebagai penjual lahang, minuman tradisional berbahan aren. Namun lantaran garapan layar kaca itu pula hubungannya dengan Didi Petet jadi merenggang. Hubungan keduanya tak lagi harmonis karena ulah Epy yang tidak disiplin kala syuting di Bali. Saat pengambilan gambar akan dimulai, Epy tidak ada di tempat sehingga membuat marah Didi Petet. Ia dijauhi para pemain dan kru lainnya. Didinya teh lulus dimusuhan ku kabeh sakru dari mulai kostum, make up, PU, art, sesama pemain. Eta tokoh-tokoh urang 2 episode diuweuhkeun tokoh ieu leungit Mas Didi itu ngomong ka urang rek balik minta ongkos ka saha Bali jauh ke Jakarta rek langsung balik inget ka Indung gitu itu dosa ti Indung gitu lalu ngajak ngobrol teh hiji sacik ibu itu Masena Utoyo urang daya upaya selain ku Mas Didi Petet ku sakabeh kampus dimusuhi saIKJ dimusuhi itu kan sampai kena ke itu kena mental sampai ke saya ingin mencembungkan dari gedung 20 tingkat naliin dina kursi tinggal nyemplung gitu ditulungan ku Masena
Set. Sejak kejadian itu, hubungan Epi dengan Didi Petet benar-benar rontok. Keduanya tidak pernah berada dalam satu panggung. Didi Petet pun selalu menolak main bersama dengan Epy Kusnandar. Saat orang-orang menjauhinya, dunia Epi terasa terhenti tiba-tiba. Semua yang diperjuangkannya seakan sirna seketika. Selain Sena A. Utoyo, satu-satunya teman yang waktu itu selalu setia menemaninya adalah Arak Bali. Kala itu Epi benar-benar terpuruk. Namun ia belajar banyak hal setelah kejadian tersebut. Ia mengaku salah dan bertekad untuk memperbaiki diri. The show must go on. Hidup harus terus berjalan. Selalu ada hikmah dalam setiap peristiwa. Setelah puluhan tahun berlalu, saat Didi Petet dan Epy Kusnandar sibuk dengan garapannya masing-masing, keduanya dipertemukan kembali dalam satu layar yang sama. Perasaan campur aduk bergumul dalam hati Epy saat Aris Nugraha mengajaknya main bersama Didi Petet dalam Preman Pensiun. Kenangan pahit saat di Bali kembali menari liar dalam ingatan. Bukan hanya segan, tapi ada perasaan takut yang berkecamuk dalam hati Epy saat berhadapan dengan Didi Petet. Jika dalam Preman Pensiun Kang Emus selalu tunduk dan patuh kepada Kang Bahar, sejatinya itu bukan akting belaka. Dalam kenyataannya, Epy Kusnandar benar-benar segan dan hormat kepada Didi Petet. Hubungan mereka bukan sebatas guru dengan murid, apalagi cuma rekan kerja, tapi sudah lebih dari itu. Ketika kehilangan Kang Bahar tuh kehilangan saya seperti Epy Kusnandar kehilangan Mas Didi Petet. Pernah kehilangan pegangan hidup. Kenapa ada di adegan-adegan film Preman Pensiun sesuatu yang pernah saya alami di kehidupan nyata. Jadi bukan gampang ya. Anugerah lah diberikan hikmah, apa yang kata orang-orang tuh, ambil aja hikmahnya. Oh ini semua kesalahan, semua pelajaran yang didapat dari pengalaman masa lampau. Pengalaman adalah guru yang baik. Oh ini maksudnya. Oh ini yang namanya kecewa. Rasanya kecewa seperti ini. Ketika itu Mas Didi Petet kecewa oleh kelakuan aku. Jadi udah pantas kamu menerima hukumannya seperti ini. Ada adegan itu di film. Jadi bagaimana tidak bisa, kok kamu mainnya kayak nggak main gitu, kok kamu aktingnya kayak nggak akting. Ya sudah melupakan akting saya, karena akting mah ya baru permukaan, sudah hiper lah. Bukan hanya jadi lebih dikenal sebagai Kang Emus, lantaran perannya di Preman Pensiun itu, arah hidup seorang Epy Kusnandar pun berubah. Perlahan ia mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah dijalaninya selama puluhan tahun. Epy banyak belajar dari sosok muslihat yang berkarakter baik, dapat dipercaya dan selalu disiplin. Sedikit demi sedikit ia mulai menerapkan perannya itu dalam dunia nyata. Perlahan ia melakoni kebiasaan muslihat dalam kehidupan sehari-hari. Suatu saat muslihat akan
tidak ada. Muslihat akan tamat, tapi jiwa nanti ulah gitu, ngerap. Kecuali kalau barengan, muslihat tamat tapi kusnandar mati. Nah, selama ada terus, lamun cekasar nama mumpung terkenal mana teh, mumpung dikenal ku para penggemar, ulah kecewakeun penggemar, tepungan pendengar, penggemar tepungan, bari naon we, bari dagangan, tapi jangan sembarangan dagang ieu, dagang dorok-dorok we, ringan dibawa, bisa bari nulis kerkes teka rasa, bari penting ke naon. Jadi akan benar-benar jelas sekarang ya, dengan adanya peran muslihat, benar-benar belajar, semangat belajar, amalkan kebaikan. termasuk akan membuat ini bukan untuk cari untung nih, jualan dorok. Bukan, iya teh ya seperti muslihat jualan, muslihat berbisnis. Begini kalimatnya ke anak buah, perbesar bisnis kita, perbanyak keuntungannya, saya butuh buat masjid. Begitu kalimatnya, ada di episode berapa, ada, dan saya simpan gitu, saya save itu kalimat yang ditulis oleh Juragan, oleh Kang Aris Nugraha. Dibanding dulu, Epi yang sekarang jauh lebih matang dalam menyikapi setiap peristiwa yang menempa dirinya. Dulu saat perannya dihapus di Dipetet dan dijauhi rekan-rekannya, ia sempat mau bunuh diri. Tapi kini tak lagi seperti itu. Ia memahami bahwa hidup hanya perpindahan dari satu peran ke peran lainnya. Tawa dan tangis sebatas tuntunan skenario yang mesti ada dalam setiap episode. Tugasnya hanya memainkan peran itu dengan baik dan benar agar sutradara tidak kecewa. Dunia akan terulang deh. Ingat, jadi pelajaran gitu, jadi pelajaran. Kamu akan mengalami lagi nasib seperti ini. Kalau kamu jatuh ke lubang yang sama, wah itu kamu goblok. Jadi makin sekarang teh makin dewasa, tidak melampiaskannya dengan salah, misalnya dengan aku mabok cager ente enak mah. Makin berdialog gitu, berdialog asa dekat gitu, Allah teh asa dekat, asa ngasih ujian apalagi Allah. Oke, saya terima. Permainan dan senda gurau apalagi Allah yang aku berikan, yang Allah ujikan, saya mainkan supaya aku tidak termasuk orang yang rugi. Karena sadar hidup ini hanya sebentar, besok saya mati, itu udah tenang itu menghadapi itu. Kini di sela kesibukan syutingnya, Epi tengah bertahap mendirikan pesantren di kampung halamannya yang diberi nama Sinema Santren. Istilah itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sinema dan pesantren. Untuk mewujudkan impiannya tersebut, salah satu ikhtiar yang dilakukan Epi adalah menjual dorok-dok atau kerupuk kulit yang diberi label dorok-dok Kang Epi. Kendati dikenal sebagai artis yang sudah bermain di banyak sinetron dan film, Epi tidak sungkan menjual langsung dorok-dok dengan mendatangi tempat-tempat orang berkerumun. Jualannya pun tidak menggunakan motor atau mobil, tapi pakai sepeda ontel. Walau harus mengayuh sepeda melewati jarak jauh, Epi tidak mengeluh. Kerupuk kulit buatan keluarganya harus terjual banyak agar cita-citanya membangun masjid dengan pesantren untuk ibunya bisa terwujud. Sinema Santren ini kalimatnya dorok-dok, armada dorok-dok, tanah seru,
bantu saya bangun rumah di surga untuk ibu. Titik. Saya tidak bisa melanjutkan kalimat selanjutnya, tapi artinya maksudnya saya membuat gerakan ini, mengumpulkan armada dorok-dok ini minimal 7 orang, tapi baru ada saya. Ini untuk membangun rumah di surga, bukan untuk saya, untuk ibu saya yang sudah saya kecewakan seumur hidupnya. Baik saya mah teu ka surga oge, erek nebeng we ka rumah ibu nanti.